Kelompok warga di Adonara, Flores, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Seorang anggota polisi dan satu warga terkena panah. Bentrokan dua kelompok warga dari Desa Sapsina dan Desa Wotan, Kelurahan Waiwerang, Adonara, Nusa Tenggara Timur pecah. Menggunakan senjata tajam, panah, dan benda tumpul lainnya, kedua warga saling serang. Personil polisi yang berupaya melerai tak dihiraukan warga yang terlibat tawuran. Dalam bentrokan antar warga ini, seorang anggota polisi terkena anak panah. Perlu kami sampaikan bahwa yang pertama situasi terkini memang sedikit menegangkan bahwa ada kerusuhan antar warga di wilayah Jawa Timur. Sementara ini korban dari anggota kita, salah satu anggota kita, korban dari panah. 30 lebih personel polisi dari Polres Adonara Timur dan Barat dikerahkan untuk amankan lokasi bentrokan yang masih dalam kondisi mencekam. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya bentrokan, namun diduga bentrokan terjadi disebabkan karena kesalahpahaman antar pemuda dari dua wilayah yang bertikai. Jumlah korban tewas akibat keracunan gas di gorong-gorong di Tangerang terus bertambah. Dua lagi korban ditemukan setelah tim evakuasi melanjutkan pencarian. Pemilik proyek melaporkan ada dua pekerja yang belum ditemukan. Menggunakan peralatan tabung gas, tim lalu turun ke dalam gorong-gorong dan berhasil mengevakuasi dua pekerja lain. Kelima korban tewas dibawa ke RSUD Tangerang. Para pekerja perbaikan kabel bawah tanah meninggal diduga karena keracunan gas di dalam gorong-gorong. Mereka masuk gorong-gorong tanpa peralatan yang memadai. Dua petugas perbaikan instalasi kabel telekomunikasi dan seorang warga meninggal dunia di sebuah gorong-gorong di Jalan Taman Royal 1 Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Ketiga korban meninggal diduga menghirup gas beracun saat memperbaiki kabel telkom yang ada di dalam gorong-gorong. Menurut kesaksian warga, satu korban sempat terperosok sebelum meninggal di lokasi. Pertama nih si korban kebuka nih saluran air. Nah kepleset kan, kepleset langsung pingsan di dalam. Si yang dua korban ini dia nolongin. Kemungkinan ada gas yang diakibatkan dari air yang menguap dari comberan. Karena kita koordinasi dengan Pak Lurah tadi juga sudah lama memang nggak dibuka ya gorong-gorong ini. Dari identitas disaku, korban merupakan warga Jakarta, Tangerang, dan Cirebon. Untuk kepentingan otopsi, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang dan dalam penanganan Polres Metro Kota Tangerang. Seorang pelajar SMA di Padang Pariaman meninggal akibat tersenggol bus. Bus trayek Lubuk Basung Padang itu lalu menabrak pembatas jembatan dan terguling. Kecelakaan antar bus dengan sepeda motor di jembatan Jariang Pauh Kamba, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menewaskan seorang remaja dan 11 orang korban lainnya mengalami luka. Kecelakaan terjadi ketika bus PO Harmonis yang bergerak dari arah Lubuk Basung ke Padang diduga berusaha menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Pengendara sepeda motor adalah siswa SMK 3 Pariaman yang meninggal dunia di lokasi. Sementara temannya mengalami luka berat. Sedangkan sopir dan 9 penumpang bus juga mengalami luka-luka. Para korban kemudian dilarikan ke RSUD Pariaman. Jadi yang di motor 2 orang, meninggal 1, yang di bus kurang 10 orang. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan, jalan lintas Sumatera ini sempat mengalami kemacetan. Penemuan mayat seorang bocah berseragam sekolah lengkap menggunakan tas dan sepatu di perairan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara membuat geger warga. Diduga bocah malang itu tergelincir saat bermain di tepi pantai.
yang ngemet sampai tas. Ambil salam tas. Video berdurasi 55 detik ini merekam longboat yang sedang melintas menemukan sesosok mayat bocah laki-laki berseragam sekolah lengkap mengapung di tengah laut di perairan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Murhub. Diperkirakan korban meninggal dunia 5 jam sebelum ditemukan. Orang tua korban sempat melakukan pencarian karena anaknya tidak kunjung pulang. Seram pulang, seram di rumah sakit. Kita saya tidak salah, saya tidak kayak tidak. Ya saya pikirnya ditabrak. Jadi katanya di rumah sakit itu, bagaimana bisa bilang belum ada ini informasi masih ditangani sama dokter. Belum diketahui penyebab bocah ini tenggelam. Diduga bocah ini tergelincir ke laut saat bermain di pinggir pantai. Jenazah sudah dimakamkan. Komplotan pengedar uang palsu sekitar 4 miliar rupiah berhasil diringkus kepolisian daerah Jawa Timur. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Kobaran api membakar rumah warga di permukiman padat penduduk di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api membakar bangunan semi permanen milik warga yang mudah terbakar. Menurut warga, api pertama kali muncul dari tiang listrik dan merambat ke rumah warga. Warga dibantu petugas memadamkan api dengan mengerahkan 20 unit mobil pemadam ke lokasi. Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas, Sumatera Selatan menggerebek penambangan emas ilegal yang terletak di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Di lokasi polisi mengamankan 4 orang penambang emas ilegal dan menyita barang bukti hasil tambang seberat 4,52 gram emas. 4 penambang ilegal langsung dikirim ke Mapolres Musirawas untuk jalani pemeriksaan oleh polisi. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap komplotan pembuat uang palsu dengan barang bukti senilai hampir 4 miliar rupiah. Kelima tersangka memiliki domisili yang berbeda. Tersangka diamankan saat mengedarkan uang palsu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kepada polisi, tersangka telah mengedarkan uang palsu sejak 10 bulan lalu ke sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dalam aksinya, tersangka mengedarkan uang palsu di malam hari ke sejumlah kampung. Kelima tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Merasa tak kunjung mendapat keuntungan dan kejelasan, ratusan nasabah menggeruduk kantor Koperasi Sejahtera Bersama di Bogor, Jawa Barat. Sambil meluapkan emosi, sejumlah nasabah memarahi pihak perwakilan kantor koperasi di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Para nasabah menuntut pengembalian uang yang telah diinvestasikan dan keuntungan seperti yang dijanjikan pihak manajemen. Untuk mengantisipasi kericuan meluas, polisi berjaga-jaga di lokasi. Sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di selokan perumahan Gria Prima Asri Bale Endah, Bandung, Jawa Barat. Saat ditemukan mayat bayi dalam kondisi membusuk, diduga mayat bayi telah berada di selokan selama 2 hari. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mayat bayi ke rumah sakit.